itu sudah diarahkan Pak Polisi ya, kita boleh lewat. Nah, jarim jak kopling, turun gigi 1, angkat kopling. Kita merayap di jalan raya, naik gigi 2. Selalu perhatikan rambu-rambu lampu, tanda lampu dari kendaraan yang ada di depan kita ya lor ya. Kayak lampu merah, lampu sen gitu ya. Terus seperti biasa jaga jarak. Jaga jarak amannya masih ingat kan? Jaga jarak amannya itu kita bisa melihat roda belakang atau bodi bagian belakang paling bawah dari kendaraan yang ada di depan kita. Itu jarak aman untuk di jalan yang kecepatannya seperti ini ya. Nah, rem, ikuti lampu yang di depan, lampu mobil depan. Nah, gigi 2 nggak apa-apa. Assalamualaikum, selamat pagi. Saat admin mengambil video ini waktunya pagi hari lor, pagi hari. Bulannya bulan puasa dan kalau nggak salah sudah dapat berapa ya, 9 hari puasa atau 10 hari puasa. Asen kanan ini jak rem dulu, jak kopling. Ini sedikit menanjak, turun gigi 1. Tahan di sini, mainkan setengah kopling ya. Tahan di sini ya. Tahan di sini setengah kopling. Setengah kopling, tunggu dia belok. Nah, ketika menanjak seperti itu, kita lebih enaknya pakai setengah kopling tanpa menginjak pedal rem. Itu buktinya seperti itu lor, merayap di tanjakan. Jadi kalau kita main pakai pedal rem, takutnya nggak bisa seimbang, nggak bisa selaras, serasi antara melepas pedal kopling dan menginjak pedal gasnya. Maka kemungkinan besar kendaraan akan sedikit meluncur mundur. Tapi walaupun hanya sedikit, biasanya menimbulkan kekhawatiran. Makanya pakai setengah kopling itu lebih enak gitu. Untuk cara setengah koplingnya sudah saya upload di video sebelumnya. Nah, masih lengang untuk lalu lintasnya lor ya. Lalu lintasnya masih lengang. Bulan puasa ini sudah dapat, puasanya dapat berapa hari ya? 9 atau 10 hari, tapi lalu lintas masih bisa dibilang sepi. Untuk jalan ini lor, biasanya jalan ini sudah ramai. Pertengahan puasa itu sudah penuh jalan ini ya. Pas keluar tuh. Jalan dalam kota standar di 40, 50 maksimal itu aja kalau bisa lor. Pakai standar aja di 40 ya. Jalan di jalan seperti ini. Karena apa? Karena banyak motor. Satu, itu yang pertama, yang paling penting itu motor. Keluar masuk itu paling penting, kita harus waspada. Dan rasa grogi, rasa takut harus kita kontrol. Selain itu yang tidak kalah penting, apa coba? Ini belum pernah tak bahas ini lor. Yang tidak kalah penting, awas ini ngerem, tapi lampu remnya kedip-kedip kecil ya. Kios ini ngerem tapi kecil gitu. Turun gigi 3. Yang belum pernah tak bahas itu apa? Membagi konsentrasi. Seandainya kita itu di dalam mobil saat nyopir, sambil ngobrol boleh, sambil rokok boleh, tapi kalau bisa jangan, karena ada AC ya. Jangan, kalau mobil AC jangan sampai. Hindari kalau rokok. Sambil ngobrol atau sambil dengar musik atau sambil ngemil apa boleh,
Tapi kita juga tidak boleh melepaskan tanggung jawab kita, yaitu menjaga kenyamanan penumpang yang kita bawa. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi konsentrasi. Jadi misalkan ini kita ngobrol dengan teman di sebelah kita ngobrol gitu. Kita nggak bisa melupakan kaca spion, kita juga harus bisa memperhatikan kaca spion. Dari belakang itu bagaimana kondisinya, apakah ada motor atau tidak. Terus depan ini gimana, jaraknya aman apa enggak, di depan itu ngerem apa ngesen, ada motor keluar masuk apa enggak. Itu kita juga harus bisa konsentrasi. Di samping kita ngobrol dengan teman saudara yang ada di dekat kita, kita juga harus bisa memperhitungkan kecepatan sekian. Tanpa melihat speedometer harusnya bisa. Kalau sudah mulai menguasai ya, tanpa memperhatikan speedometer. Awas ngerem, ya rem, ya kopling. Dari 3 turun ke 2 nggak apa-apa. Angkat kopling separuh, injak gas. Tanpa memperhatikan speedometer, seorang supir itu harus paham, harus mengetahui yang pas, yang cocok dengan kecepatan sekian. Kira-kira ini saya pakai gigi persneling berapa, itu harus bisa ya, tanpa memperhatikan speedometer. Itu wajib lor. Kalau menurut saya sendiri, bagi saya sendiri itu hukumnya wajib. Wah, sini jelek, perempatan. Ngerem kan, ngerem. Nah, sejarahnya masih aman. Kalau di jalan ini masih bisa dibilang aman. Sedikit ke kanan jelek jalan lur. Ya penuh, naik 3. Pas ada emak-emak nyebrang, kita kasih jalan dulu, nyalakan lampu hazard. Oke, turun gigi 1 ya. Jadi seperti itu tadi. Mengemudi itu bikin sesantai mungkin. Bisa ngobrol dengan temen, bisa sambil denger musik, bisa sambil ngemil apa. Tapi yang tidak boleh Anda lupakan, yang tidak boleh kita lupakan, tetap konsentrasinya. Ya, tetap konsentrasinya. Jadi konsentrasi dengan kaca spion untuk melihat belakang, konsentrasi dengan, biarkan lewat dulu lur. Kasihan. Terus konsentrasi dengan mobil yang ada di depan kita. Terus konsentrasi dengan gigi persneling yang kita gunakan, itu harus ya, harus. Kita tidak bisa melupakan hal itu setelah kita ngobrol, setelah kita ngemil. Pajir biar lewat dulu. Rame ini, nggak ada traffic light di perempatan ini. Traffic lightnya belum berfungsi. Naik 2. Makanya kenapa kita sebagai seorang supir itu dilarang untuk grogi. Karena kalau grogi gak bakalan bisa berbagi konsentrasi lor. Gitu. Inti masalahnya di situ. Kalau udah grogi ya, itu nggak bakalan bisa konsentrasinya terbagi, nggak bakal bisa konsentrasi itu terbagi. Paling hanya karena grogi, hanya fokus saja ke depan gini, jadinya panik, terus tegang, hanya fokusnya ke depan. Kaca spion sudah lupa, nggak diperhatikan, kanan kiri nggak diperhatikan, gigi persneling lupa. Yang harusnya pelan, kita oper gigi turun, jadi lupa oper gigi, akhirnya mesin mati, akhirnya mesinnya ngorok. Gitu permasalahannya ya. Jadi
ya sebisa mungkin rasa grogi itu dikontrol, dihilangkan. Kayak gitu ya lor ya perjalanan pagi ini. Terima kasih buat Anda semua, semoga ada ilmu, ada manfaatnya di video ini yang bisa Anda ambil, yang bisa Anda praktekkan, khususnya untuk pemula. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, terus dimudahkan segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Nah ini macet merayap, kayaknya mau belok kanan Pak Cironya. Nah, kita harus injak rem, netralkan dulu karena lama sepertinya. Di depan itu berlawan arah, kita dikasih jalan. Angkat separuh, injak gas dari 1 naik 2. Pagi-pagi Pak Polisi banyak yang mengatur jalan. Kedua, angkat kopling, ya gasnya. Nah, belok kanan. Biasanya di sini ada Pak Uga, tapi pagi-pagi ada Pak Polisi. Oke. Nah, gitu ya lor ya. Bagi yang baru menemukan channelnya Pak Diku 29, jangan lupa subscribe, tinggalkan like-nya, bunyikan lonceng notifikasi, share terus di media sosial Anda semua sebanyak-banyaknya. Selalu saya ingatkan hal itu karena apa? Saya ingin mengajak yang lain semua, yang pemula, yang sedang belajar mengemudi dan pengen bisa mengemudi, kita ajak belajar bareng di sini gratis. Gitu maksudnya lur. Oke ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap. Jalannya macet, sebelah kanan, awas. Nah ini yang takutnya seperti ini. Dari sana ada mau bis tadi ya, bisa Pak ambulan ya, yang lumayan besar, kita nggak bisa melihat. Yang keluar dari sana langsung cus, takut, hati-hati.